الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tentang 9 kebiasaan di kamar mandi yang wajib kita hindari, yang konon katanya bisa bikin seret rezeki. Wallahu a'lamu bissawab. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, kamar mandi meskipun sering dianggap sebagai tempat yang bersih, sebenarnya memiliki dampak besar terhadap arus rezeki. Di dalam rumah, kamar mandi memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi rezeki kita. Berikut adalah 9 larangan di kamar mandi yang perlu kita hindari agar kelancaran rezeki tetap terjaga. Yang pertama, perbaiki bocor air secara cepat. Jangan biarkan air menetes atau merembes di kamar mandi. Menurut kepercayaan kuno, air yang terus-menerus menetes merupakan simbol kehilangan rezeki yang terus-menerus. Pastikan untuk segera memperbaiki keran, ember yang bocor atau bak mandi yang retak. Kemudian yang kedua, jaga pencahayaan di kamar mandi. Kamar mandi yang gelap dapat menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Kemudian yang ketiga, hindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Bersiul atau bernyanyi di kamar mandi tidak hanya mitos, secara medis ini dapat membawa masuk bakteri dan virus ke dalam tubuh. Hindarilah kebiasaan ini untuk menjaga kesehatan dan menghindari energi negatif. Yang keempat, buang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis. Menyimpan wadah-wadah kosong di kamar mandi dapat menghambat kelancaran rezeki. Perlahan tapi pasti, barang-barang yang tidak berguna tersebut dapat menghalangi arus rezeki. Yang kelima, perhatikan posisi pintu keluar kamar mandi. Jangan biarkan pintu kamar mandi terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Ini diyakini dapat membawa energi buruk dan menolak rezeki. Jika tidak memungkinkan, gunakan penyekat ruangan untuk menghindari pandangan langsung. Kemudian yang keenam, hindari meletakkan cermin yang memantulkan toilet. Meletakkan cermin yang memantulkan toilet dianggap membawa energi negatif. Pastikan kamar mandi Anda mendapatkan pencahayaan baik dari sinar matahari dan lampu pada malam hari. Pencahayaan yang baik akan menjaga energi positif di dalamnya. Pastikan cermin tidak terlalu tinggi dan tidak berhadapan dengan permukaan lain yang dapat memantulkan bayangan. Yang ketujuh, jangan letakkan benda spiritual di kamar mandi. Kamar mandi bukan tempat untuk benda-benda berbau agama atau spiritual. Ini dianggap tidak pantas dan dapat mengganggu keberuntungan serta keyakinan. Yang kedelapan, hindari gantung baju kotor di kamar mandi. Gantung baju kotor di kamar mandi dapat menjadikan tempat favorit untuk makhluk-makhluk negatif.
Yang kesembilan, jangan tinggalkan pembalut kotor di kamar mandi, khusus bagi wanita. Meninggalkan pembalut kotor di kamar mandi diyakini dapat mengundang kehadiran makhluk-makhluk halus. Hindari kebiasaan ini untuk menjaga kedamaian dan kelancaran rezeki. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini dapat menciptakan lingkungan kamar mandi yang positif dan mendukung kelancaran rezeki dalam hidup. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai kebiasaan di kamar mandi yang harus kita hindari. Kemudian ada adab memasuki kamar mandi. Adab di kamar mandi, ada sejumlah adab yang harus diperhatikan. Bahkan terdapat doa yang dipanjatkan ketika masuk dan keluar kamar mandi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menyebutkan sebelum masuk kamar mandi adalah batas antara jin dan manusia. Pembatas antara jin dengan aurat Bani Adam, manusia, manakala seseorang di antara mereka masuk ke kamar mandi adalah agar ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lantas apa saja adab yang harus diperhatikan seorang muslim ketika berada di kamar mandi? Yang pertama, berniat dengan benar. Adab pertama yang harus diperhatikan ialah berniat dengan benar, entah itu untuk membersihkan diri, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, membaca bismillah. Selanjutnya membaca bismillah atau menyebut nama Allah sebelum masuk ke kamar mandi termasuk ke dalam adab. Sebab dengan bacaan itu maka pandangan jin untuk melihat aurat kita insya Allah akan terhalang. Yang ketiga, masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Adab lainnya yaitu menggunakan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menggunakan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Nabi Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Kemudian yang keempat, wanita dilarang memasuki tempat-tempat pemandian umum. Muslimah dilarang memasuki tempat pemandian umum karena khawatir timbulnya fitnah dan kerusakan. Contohnya seperti ada yang dengan sengaja memasang kamera tersembunyi dan lain sebagainya. Harus diperhatikan dan harus dijaga. Yang kelima, tidak berlama-lama di kamar mandi. Jika sudah selesai mandi atau keperluan lainnya di dalam, sebaiknya langsung keluar, jangan berlama-lama di kamar mandi. Yang keenam, keluar dengan mendahulukan kaki sebelah kanan. Terakhir ialah keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Ketika masuk, kaki kiri yang didahulukan. Kemudian ada doa masuk ke kamar mandi. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'is, yang artinya sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, yang artinya dengan mengharap ampunanmu segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan apa-apa yang menjadi kebiasaan buruk kita di kamar mandi. Kemudian semoga kita bisa mengamalkan adab-adab masuk dalam kamar mandi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.